Bahasa Inggris meskipun orang ning luar negeri kadang bisa juga. Ya internet kan biasanya wakeh bahasa Inggris biasanya. Internet kesemana? Bahasa Inggris atau Inggris? Ada. Nek sing bahasa lain iki nek ning kono. Tapi yang ning kono kok iso dhewe. Nah, belum rak gelem. Nanti aku bahasa Cuma ya nek iso dasar-dasare ora pakai. Harus sih. Bosan gitu. Nggak tahu nyatis muka ada orang. Muka saya lah. Benar apa? Aku kok ngecek Lanjut. masalah. Nek dengan mana ini jadi ruang. Tapi ya cepat nulis ya sih. Sih, cepat nulis. Kadang-kadang yang gele lemot. Ya artinya wes kena 100 lagi. Harus 100 saya. Oh 96. Terus diupload. Bener 100 ya. Merah 99. Nanggungnya. Iya. Ngapain sih? Ada bu. Ini masalahnya ini Ngerti. Ada buang air bagian mana. Kalau terpaksa buang air di tempat terbuka, hendaknya jangan menghadap kiblat. Jangan membawa dan membaca kalimat Al-Quran. Ya pasti aku sih ngerti. Oh. Ngerti apa? Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya selagi masih itu maksudnya. Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan sebagainya. Kayak cicak mana apa? Ano na buntut teh? Na buntut teh cik. Dipotong tapi jebule. Salah. Ada buang air bagian 4 adalah itu adalah buang air di tempat terbuka. Kalau terpaksa buang air di tempat terbuka, sebaiknya tidak menghadap kiblat. Ini adalah jangan baca Al-Quran ataupun kalimat Al-Quran. Kamar mandi. Bangkai kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Norak sih. Najis. Oke, bangkai manusia kok iso najis sih? Ini buku pasal 8 berarti kok nulisnya bangkai manusia ya? Salah. Harusnya najis ya, bangkai manusia. Tapi kok ning buku pasal 8 ora najis. Apa ora arti? Salah. Ikan dan belalang. Kita apa? Bangkai manusianya? Nggak tahu lah. Darah sama nanah. Yang itu darah, yang itu nanah. Ini kok enggak kecuali bangkai? Ini bangkai yang tidak najis menurut hukum. Ini bener nih. Kok iso ya? Bangkai manusia ora najis sih. Iya, bangkai itu najis kecuali emang bener nih. Kayak secara najis ya? Minggu semas. Foto kuwi ra wis. Komen foto kuwi ra wis. Ya. Betul. 4. Oke. Oke. Anjing dan babi najis seperti arak dan sebagainya itu najis. Salah. Nah, ya. Adalah kecil hewan yang terpotong. Nah, namun masih hidup. Gitu. Betul. Ada buang air bagian pertama.
Jangan di tempat yang terbuka dan tempat yang dapat mengganggu orang lain. Jangan bercakap-cakap kecuali dan memaksa. Salah. Yang empat adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur, yaitu anjing sama babi sama aku lah sing nam apa? Minuman keras. Salah. Itu adalah jangan buang air di tempat yang terbuka. Terus ada jangan buang air di tempat yang mengganggu orang. Jangan bercakap-cakap kecuali sedang terpaksa. Betul. Itu nanti sebagian 4 adalah segala yang keluar dari kubur dan dubur, terus anjing sama babi sama minuman keras. Betul. Najis bagian 1, 2, 3. Najis 1, 2, 3. Bangkai kecuali bangkai manusia, ikan, Salah. Ganti jalur. itu adalah jangan di tempat yang terbuka. Terus jangan buang air yang dapat mengganggu orang lain. Itu adalah jangan bercakap-cakap kecuali dengan keadaan Betul. penting. Itu adalah bagian hewan yang terpotong Betul. namun tidak mati gitu ya. Loh, tadi mana ya itu ya? Oh ini. Tadi jangan bawa dan baca Al-Quran di WC. Kalau terpaksa buang air di tempat terbuka adalah jangan. Jadi kalau terpaksa buang air di tempat Biasanya pohon biasanya nyari yang ono ya wis. Nanti mana? pohon keramat. Perbaikan. Contoh najis bagian 1 adalah bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, darah sama nanah. Betul. Itu adalah buang air di tempat yang terbuka, terpaksa buang air di tempat yang terbuka, namun tidak boleh menghadap kiblat. 5. Itu jangan bawa dan membaca kalimat Al-Quran di WC. Betul. Ganti jalur. Contoh najis 4 bagian 4 yaitu adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. Terus bagian 5 itu anjing dan babi, sama yang 6 itu minuman keras. Betul. Itu aja terpaksa buang air di tempat yang terbuka, seharusnya tidak menghadap kiblat. 5, jangan bawa ataupun menyebut kalimat Al-Quran di WC. Betul. Bagian 7 adalah bagian hewan yang terpotong namun hewan itu belum mati. Betul. Bagian 1, bagian 1, 2, 3. Itulah bangkai, yaitu bangkai manusia, yaitu bangkai kecuali 3 bangkai, yaitu bangkai manusia, ikan dan belalang. Najis 2 adalah darah dan nanah. Betul. Itu adalah jangan buang air di tempat yang terbuka. Itu adalah jangan buang air di tempat yang mengganggu orang. Itu adalah yang ketiga itu adalah jangan buang air. Lali kita yang terakhir.
Cakap-cakap. Salah. Ganti jalur. Iya kayaknya ikut tak benar. Itu adalah bagian hewan yang terpotong dan hewan itu belum mati. Betul. Itu adalah kalau terpaksa buang air tempat yang terbuka sebaiknya tidak menghadap kiblat. Yaitu jangan membawa ataupun menyebut kata-kata Al-Quran di dalam besi. Betul. Tapi Satu. WC ini kayaknya nggak menghadap kiblat ya? Hah? WC ini kayaknya menghadap kiblat. Kamar mandi ini menghadap kiblat. Contoh najis bagian satu adalah bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, darah dan nanah. Betul. Najis bagian 4 itu adalah 4 ya. Yang segala yang keluar dari kubur dan dubur. 5 itu anjing dan babi. Yang ke-6 itu minuman keras. Betul. Ada pemain. Yaitu adalah jangan di tempat yang berluka, jangan di tempat yang mengganggu orang, dan jangan bercakap-cakap. Betul. Lalu jangan bercakap-cakap kecuali dalam keadaan memaksa gitu aja. Kan Iya, 98. 98 apa emang? Mobilisnya. Kematian najis memotong. Berarti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang belum pernah makan sesuatu kecuali harus najis, maksud najis ringan. Mukhafafa itu artinya ringan ya? Salah. Bohong. Dan najis anjing dan babi serta seluruh keturunannya najis berat. Hasilnya Salah. itu adalah najis air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang masih belum memakan apapun gitu, kecuali susu, kecuali ASI. Betul. Najis ini ya. Najis yang berwujud memiliki warna, aroma dan rasa. Gue yang mana? Salah. Mana rasanya? Apa sebelum merasakan? Najis menggalada adalah najis dari anjing dan babi dan keturunannya, ini termasuk najis berat. Betul. Bapak menagih. Adalah najis yang tidak memiliki warna, aroma dan rasa. Tinggal hukumnya saja seperti betul. Biasanya kapan ya batang tikus bersama Apa ngentut ya? sekali. Karena kan biasanya kan bermuyung nih kan harus garing misalnya lagi penting najis. Kayak di kamar mandi. Salah. Ini aja adalah najis yang memiliki warna, rasa dan aroma. Gimana ntar? Ya yang berwujud ya. Benar. Betul. Semua najis yang selain dari yang berada dan najis mukhafafa seperti segala yang dan binatang kotoran. Salah. Hukmiyah itu adalah najis yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki bentuk, rasa dan aroma. Gitu Pak. Seperti batang tikus yang udah kering dan bekas arak gitu kan. Yang tidak kelihatan gitu aja. Betul. Terus itu adalah semua najis kecuali dari najis buladoh dan siapa sih namanya? Seperti contoh ya. Lali. Arti aku lali. Oh, seperti segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia dan binatang kotoran. Salah. Hukumnya adalah najis yang tidak memiliki bentuk seperti batang tikus yang udah kering terus bekas arak gitu. Biasanya balik kan, bekas kencing. Bekas kencing. Batang tikus sih memiliki warna. Ya, bekas kencing. Tikus garing memiliki warna.
Ora kok. Ora, benar. salah, Tidak. Maksudnya adalah semua najis, semua najis yang seperti semua najis kecuali najis golaja dan mukofafah seperti kubul, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan hewan. betul, Ini adalah najis yang tidak memiliki warna, bentuk, warna, rasa, dan aroma seperti bekas kencing dan arak yang sudah kering. betul, Tahu kita yang tadi ya. Itulah semua najis kecuali najis mughaladzah dan kofafa seperti yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan hewan. betul, Buktinya, najis yang tidak memiliki warna, rasa, dan aroma seperti bekas kencing dan arak betul, sudah kering. Mughaladzah ya. Itu adalah najis dari anjing dan babi serta keturunannya. Itu adalah najis besar. betul, Apa adalah najis seperti air kencing laki-laki yang berumur yang belum berumur 2 tahun dan yang masih minum ASI aja. betul, Ini ya. Itu adalah najis yang memiliki bentuk memiliki warna, rasa, dan aroma. betul, Satu sih. kan praktek memberikan najis. Jadi aku baking kok. Ya, gua kan kemudian najis yang Ngerti? Ada tak usah dibasuh, dicuci. Tidak usah dicuci misalnya najis bangkai hewan yang tidak. Debu dan air lorong-lorong itu maksudnya apa? Air lorong-lorong itu kayak air kotor. Banyu biasa berbanjir lah. Oh. Ya, membersihkan sedikit yang sukar menghindarkan. Seperti bangkai hewan yang tidak mengalir. Nanas sih yang ini. Oh iya deh. Yang sedikit lebih. Yang sedikit. Tetap najis ya. Debu dan air lorong yang membersihkan sedikit dan sukar menghindarinya. Ya misalnya video terus berarti gimana pura-pura ya bingung kan. Saya ngerti nyiprat ya najis. Makanya najis yang ketiga najis yang salah, oh ya Siti kan misalnya cara menghilangkan teori nanti Ya cukup membersihkan air terus. najis itu nah ya dibersihkan air toh. Tapi kedunya garing sih lho gitu. Saya telas masa bajunya saya telas bisa atau garing sih nang jenggot dibersihkan air. Garing sih. salah, Ya boleh tambah telas kabeh. Dimaafkan adalah seperti najis seperti bangkai hewan yang tidak mengalir darah, nanah yang sedikit dan ada buah atau air dan dari lorong-lorong yang tidak sukar hindarinya. Yang membersihkan, yang nyiprat sedikit, yang membersihkan sedikit, yang sukar menghindari. Nyipratkan, yang membersihkan air dan sukar menghindarinya. salah, Itu adalah yang membersihkan air itu membersihkan air itu. Lebar najis. Ya. betul, Nah, ya aku ngerti lagi. Nah, iki sing
Jilatan atau kotoran anjing. Lebih cara mensucikannya. Lebih cara mensucikan adalah Malah berarti di tangannya. Jadi najis berat ya. Iya. Ini cara mensucikannya. adalah harus dengan menghilangkan benda najis yang terlebih dahulu lalu membasuhnya dengan air 7 kali basuh dengan tanah yang suci. Nek tanah air suci ya makin. salah, Ya, Najis yang dimakan. adalah bangkai hewan yang tidak mengalir darah, nanah yang sedikit, dan air yang debu atau air yang mematikan dan sukar menghindarinya. betul, Dengan menghilangkan kapasitas. Basuh air dengan cara dibasuh sekali asal sifat-sifat najis ya, warna, bau, dan rasanya hilang. Rasanya pun basuh ramen itu lebih baik. Itu adalah dibasuh sekali asal Misalnya gimana kalau nguyur di gunung. Nah, Sekali ingat. Tapi setelah mampu lah nontonnya. Setelah rasanya istilah kabeh. Nah, itu basuhnya bukan ini. Yang 3 kali lebih naik. Sampai 3 kali merah siram. Langsung dibasuh. Tapi syaratnya harus kilo. Karena bau dan rasa hilang. salah, dari jilatan atau kotoran dari anjing dan babi yang dapat yang cara membersihkannya, yang menghilangkannya adalah menghilangkan kotorannya itu, menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya dengan air 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus campur dengan tanah yang suci. Ya misalnya. Ya. Misalnya kalau apa sebenarnya kita anjingnya kan pusing misalnya. Berarti kecuali kaki saya di sini bersih. Dan nempel yang badan be Nah, ini tetap dibasuh sekali terus ke tanah. masih Oh, nah. salah, Tawas itu ada, yaitu dibasuh sekali asal semua jenis najisnya seperti warna, rasa, dan aroma dapat hilang. Kalau 3 kali basuhan lebih baik. Atau betul, kayak sabun, biar kayak sabun. Boleh banget sih. Adalah segala yang keluar dari kubur itu bersih-bersih. Harus ngerti aku. Nah, akhirnya harus ngerti aku. Salah. salah, Kalau itu adalah dengan cara seperti jilatan atau kotoran anjing dan babi, cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan najisnya terlebih dahulu, lalu dibasuh dengan 7 kali, dibasuh dengan 7 kali siraman, dan salah satu siramannya harus dikasih tanah yang harus dikasih pasir yang suci. betul, Itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur dan betul, kubur. Itu adalah seperti bangkai hewan yang tidak mengeluarkan darah, terus nanah yang sedikit, dan air dan debu yang memercikan dan sukar menghindarinya. Sukar apa sih? betul, Sukar apa itu? Nah, sukar itu apa itu? Sukar yang sulit. Oh, sulit. Dan tawas itu adalah dengan dibasuh basuh 1 kali asal semua warna, aroma, dan rasanya hilang. Kalau dibasuh 3 kali lebih baik. betul, Adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. betul, Kalau itu adalah dengan cara menghilangkan najisnya terlebih dahulu, lalu dibasuh dengan 7 kali air, lalu salah satu basuhannya harus dikasih tanah yang suci. betul, Itu adalah dengan hanya memercikan air yang di tempat yang najis. Itu. betul, Dan
Oh iya dong, 100 praktek banget. Bersihkan najis ya. Berarti oh jaiso iki. Dalam YouTube sih. Dari YouTube sih. Ya ono. Nah, terima kasih nyontoni angel lan di YouTube. Dan najis itu apa? Mukofafa sih. Ya kaum mukofafa kan biasanya langsung selesai kan. Betul. Ya satu lagi ya. Looking for feedback? Go to typeform.com and create a form that flows like a Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Putri Hananingrum. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menyucikan atau membersihkan najis ringan atau najis mukhafafah. Nah, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengelolaan laboratorium PAI, dan untuk lebih jelasnya gimana sih tata cara dalam menyucikan atau membersihkan najis ringan atau najis mukhafafah ini, langsung aja yuk tonton video berikut ini. Tahu seperti. Ini adalah pakaian yang terkena najis berupa air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan selain ASI. Cara membersihkannya adalah cukup dengan memerciki air pada tempat yang terkena air kencing tanpa harus dibasuh dan diperas dengan tangan. Cukup diperciki saja, dan itu sudah cukup membersihkan pakaian itu dari najis dengan tangan. Seperti gimana toh? Cukup diperciki saja, dan itu sudah cukup membersihkan pakaian itu dari najis. Ya, selesai. Cuci. Kopi ngompol. Dan ini adalah pakaian yang terkena najis air kencing bayi perempuan. Maka cara membersihkannya adalah dengan wajib mencuci bagian yang terkena air kencingnya, baik dia belum mengkonsumsi makanan maupun sudah. Nah, ini adalah contoh najis yang terkena kotoran di bagian bawah sendal atau sepatu. Jika kalian menginjak kotoran dengan sendal, maka cara membersihkannya itu cukup dengan membersihkannya dengan tanah seperti ini. Mana toh? Yalah. Kopi. Tangan itu. Oh, nggak. Iki rak kuitok toh. Maksudnya rak muka-muka toh. Dan ini adalah najis atau kotoran yang mengenai lantai. Cara membersihkannya adalah cukup dengan menyiramkan 1 timba air atau 1 ember air pada bagian lantai yang terkena kotoran atau najis tersebut. Hanya perlu menyiramkan air hingga kotoran atau najis itu hilang dan Warnanya bersih. gimana itu kayak sih? Jelas dicemboli kadang. Soal kuliah bilang gitu. Di sing mukhafafah toh. Oh, kian lah penduduk. Mungkin 5 menit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Anak-anakku yang soleh-soleha dan juga hebat semuanya. Hari ini kita pertemuan yang kedua, karena kemarin di pertemuan minggu kemarin kita ada libur tahun baru. Jadi ya, kita akan praktek tentang cara bersuci dari hadas dan najis. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan rahmat amri wal saja untuk membuktikan bahwasanya anak-anak hadir dan tetap semangat belajarnya. Najis mukhafafah ini adalah najis yang paling ringan,
Hal ini dikarenakan cara mensucikannya paling mudah. Yang pertama, air kencingnya dihilangkan terlebih dahulu. Ingat, najis mukhafafah adalah najis kencing bayi laki-laki usia belum genap 2 tahun dan hanya minum ASI. Ya. Dan kita harus pastikan bahwasanya sifat-sifat najis baik bau, warna, rasa itu hilang. Tetap hilang loh. Ya harus. Perhatikan caranya Aromanya hilang. mencucikan. Bu Iro sangat hati-hati agar tidak terkena najis tangannya, ya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah dipastikan hilang semuanya, bau, rasa, nah kita percikkan air Merah. sampai rata, ya. Jika sudah, kita bersihkan airnya dan sudah suci. Nah, ini cara mensucikan najis mutawasitoh. Kita lihat itu ada kotoran hewan. Soalnya ya Tunggu saya kucing paling lingkari. itu. Kemudian caranya kita hilangkan bentuk najisnya terlebih dahulu, ya, dengan tisu. Hati-hati, kita perhatikan tangannya jangan sampai terkena najis, ya. Yang orang gue sakit yang orang. Tuh. Jika sudah selesai, Kenapa gue sakit menurut aku? kemudian kita harus menghilangkan sifat-sifat najis baik bau, rasa, warna. Nah, jika masih ada, nah itu bisa dikasih sabun biar wangi atau apapun, ya. Yang penting bagaimana sifat-sifat najis itu bisa hilang. Dan kayak sabun yang tak rayu. Jika sudah selesai, nah seperti itu, ya, bersih. Nah, lantainya sudah bersih, ya, bentuk dan sifatnya tidak ada. Kemudian kita basuh dengan air. Caranya, ya, kita siram air tersebut sampai merata pada bagian yang terkena najis. Istilah merata atau mengalir ini adalah pokoknya air itu berpindah tempat, ya, dari satu ke tempat yang lain. Itu artinya mengalir, tidak harus disiram syor gitu, ya. Jika sudah, ini sudah suci. Nggak ada cemburuan. Najis mughaladzah, najis yang berat, karena cara mensucikannya ini paling rumit di antara yang lainnya, yaitu dengan cara membasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan dicampur dengan debu. Nah, kamu anggap tangannya Bu Iro ini terkena air liur ataupun upil atau kotoran dari babi atau anjing, atau keturunan hasil perkawinan silang dari keduanya dengan hewan yang lainnya. Dari keduanya atau keturunan hasil perkawinan silang dari keduanya dengan hewan yang lainnya. Oh. Nah, kita mulai mensucikannya dengan basuhan pertama, kemudian basuhan yang kedua, terus yang ketiga, terus yang keempat. Nah, untuk yang kelima, Bu Iro baru memberikan debu yang suci. Nah, ini yang pertama dengan cara ditaburkan, ya, debunya di tempat yang terkena najis. Dikumpulin itu bus mono. Ini kalau sudah selesai baru nanti kita akan basuh. Berarti basuhan itu adalah basuhan yang kelima. Ini basuhan yang kelima seperti ini. Terus untuk cara yang kedua, ini kita campur langsung dengan air debunya. Kemudian kita basuh benda yang terkena najis. Nah, itu sudah selesai. Kemudian basuhan yang ke-6, baru ke-7. Nah, ini sudah suci anak-anak. Semoga anak-anak bisa paham. Ya, terima kasih. Alhamdulillah anak-anak pelajaran. Ya, ini aku nih kamar mandi nih kan. Kita ember. Rambutnya asli mana ya, kurang ya. Ya kayak mas mandi, tapi tidak mandi masuk. Mana? Tadi aku. Ember. Ya apa-apa. Iya apa? Tidak ada ember. Nanti gue ember. Tisu kertas ini. Kertas apa? Ya, enggak kertas. Ada kan?
Yang berbeda itu. Apa? Itu apa ya? Itu apa berarti? Level 100 nih. Level 100 nih. Loh, ketutupan kartu sih. Ketutupan kartu sih. Ya. Kotorannya apa kotorannya? Itu kotoran aja. Kotorannya. Kotoran. Telek. Tapi kotorannya akeh lho kuwi. Oh, anu punya bayi sik ya, Bro. Kuwi punya bayi ora ngono to. Anggap ae yang bener najis. Ini kuwi lho. Berarti membersihkannya gitu. Oke, punya bayi lho, guys. Punya bayi lho, guys. Terus Duh, diceprot itu. Ya ora apa sih, terus dilapin aja. Nggekin lho. Anggap aja tisu. Anggo gombal kayak rapo. Lagi gombal. Ya ngono wis. Saiki sing utama sito. Itu nganu kotorane sih. Kotorane sih. Kotoran. Utama sito lho iki. Terus lu isi cek mambu ra. Serak mambu wis garing. Wis garing ya baru terus bi. Salah. Kebiur. Kok samping nganggo kae ra. Kebiur. Lah saling utama cito. Bahaya kena listrik. Lah kan ana gombel gitu. Terus di samping gombel gitu. Dibersihkan gombel. Gombel. Kan enggak dikit. Kotor tapi. Ya lagi ono nganune. Kan cuma contoh ya. Bersih-bersih. Ya wis. Nah, 3 kali siraman luwih apik ya. Timo kan 1 kali siraman. Nek kepengen luwih mantep meneh 3 kali siraman, tapi ora usah. Ya ora usah lah. Kok malah terus apik. Saiki sing gula tuh. Ini kayak cepet ya. Kotorannya kayak apa tuh? Kotoran. Nembok ning tanganmu apa ning apa? Apa ning ngisor kene ya, gula tuh ya. Gula tuh ning ngisor. Ning ngisor. Nah. Kuwi telek anjing. Telek anjing. Nah, terus di ngano to? Ya, oke. Jokake lho kok tak garing. Siti-siti disuntak terus. Ngano to? Sapat. 5. 6. Sing di sini nggak tebu ya. Ini tebu. Tebu gitu. Tebu lagi. Kayak tebu. Biasanya kayak pasir sih. Pasir yang kayak gitu. Terus baru gitu disusapi ya. Digeresikin wis. Geresikin terakhir. Terus digeresikin juga itu. Bersih-bersih rumah pasannya sih. Berarti
Kita ini tengahkan. Saya iki sing Sing bayar listrik. bayar listrik iki. Lulus dianggap lulus sampai. Terus ya. Tangan lo mana ya? Tapi yang misal di apa sekali terus diusapi sekali diusapi ngono bagaimana ya? Kalau cuma dikira ping gitu ngono. Nah, tanganmu ngono. Ya wis. Wis selesai gitu berarti. Sesuk wis ganti kamu bahasa Arab. Coba dulu. Dulu bahasa Arab. Robot bahasa Arab. Nah, ya memang tak kena P1 tak tambahin najis tadi. Bahasa Arab. Robot bahasa Arab. Iya, apa ini? Orang apa lagi sih? Enggak dibaca wae sih gak biasa nih. Bisa dewi. Nah, usorob. Mesti mufrad. Isim fi'il huruf. Ada angel lagi. Betul. Tingkatannya wis dhuwur. Nggak ngerti lah, nggak ngerti kabeh. Isim jamak mudzakkar salim, angel lagi. Sesuk wae apa ngono? Besok ya. Wis kata mau iki ya. Wis tamat.